Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam sejahtera, selamat datang dan berjumpa lagi dengan kami di Cakrawala Santri. Semoga sedulur semua dalam perlindungan Allah SWT sehat walafiat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ketaatan seorang istri itu pada suaminya, dan ketaatan seorang anak lelaki itu pada ibunya. Kenapa seperti itu? Agar keterikatan seseorang itu menyambung seperti rantai yang saling melengkapi. Kedurhakaan selain pada Allah itu ada tiga. Durhakanya anak lelaki pada ibunya, durhakanya seorang pejuang lari dari barisan perangnya, dan kedurhakaan istri pada suaminya. Ketika Dewi Fatimah putrinya Nabi menangis karena kesusahan hidupnya, maka Nabi datang dan melihat keadaan Fatimah, lalu menasehati. Kata Nabi SAW, jika aku perintahkan penggilingan gandum berputar, niscaya gilingan gandum akan berputar terus untuk meringankan bebanmu menggiling gandum, tapi aku tak melakukan untukmu, agar kau menggiling gandum dengan tanganmu dan memasakkan untuk suamimu, sebab dalam kelelahan ada nilai pengabdian, dalam nilai pengabdian menunjukkan nilai ketaatan, dalam ketaatan ada pahala, kesabaran, dan kenaikan pangkat kedudukan di sisi Allah. Makanan yang dibuat oleh seorang ibu, dengan ketulusan cinta, dan ada doa malaikat di dalamnya, akan mempengaruhi jiwa, dan kepribadian seorang anak, jika makanan dibeli dengan jadi, jajan sana-sini, bisa dipastikan telah mendidik anak untuk menjadi materialis, menilai apapun dengan nilai uang, dan menghargai apapun dengan uang, jika tidak ada unsur uangnya maka tidak dianggap berharga atau pantas dinilai. Jadi anak itu bagaimana orang tua menulisi, itu contoh kecil yang mungkin lepas dari perhatian kita. Sakit hati itu sama sekali tak menyelesaikan masalah, hanya menimbulkan dendam, dan kebencian. Jika dalam rumah tangga kemudian ada bara yang dipendam, yang suatu saat bisa meledak, maka kujamin rumah tangga itu tak akan bahagia. Ingat suamimu itu cuma batu loncatan istri ke surga, jangan kemudian malah menjerumuskan ke neraka dunia karena memendam sakit hati, dan neraka akhirat karena tidak taat pada suami. Pernikahan itu tidak hanya sekedar cinta. Upayakan menyandarkan cinta pada suami, karena mencintai Allah, karena cinta disandarkan pada zat yang kekal, maka cinta akan kekal, jauh dari kepentingan ego nafsu. Allah memerintahkan seorang istri tunduk pada suami, jadi tunduklah dan layani suami karena Allah memerintah, bukan karena siapa suaminya. Siapa yang melayani suami, dengan ikhlas dan cinta karena Allah, maka bila diajak tidur, pahalanya akan seperti pahala haji dan umroh yang diterima wanita itu. Jadi istri itu menjadikan suami sebagai ladang pahala, tempat istri mencari keridhaan Allah. Jika perkawinan didasarkan bukan karena cinta nafsu, wajah tampan, maka cinta itu akan kekal. Istri akan berusaha sekuat daya membahagiakan suami dengan pelayanannya yang maksimal, karena harapan untuk memperoleh ridho Allah. Jika istri takut tak bisa membuat suami bahagia, dan dalam hatinya tertanam rasa takut akan murka Allah, karena tidak bisa menjaga keutuhan bahtera rumah tangga, istri yang suaminya selalu ridho dan senang, maka istri seperti itu akan diperintah memilih dari pintu mana dia mau masuk surga. Begitu juga seorang suami yang mencintai istri karena Allah, bukan karena sekedar kecantikan, yang selalu melindungi dan memberi bimbingan. Ingat, memberi bimbingan bukan mengalahkan atau menguasai, tapi memberi contoh dengan akhlak mulia, memerintah dengan dialog cinta dan kasih sayang, bukan memaksakan kehendak. Segala kemauan dan perintah wajib diikuti, sebab seorang yang ikhlas memerintah itu sama sekali tak ingin perintahnya diikuti. Kalau ingin perintahnya diikuti, ditaati, maka dia telah gagal menjadi suami, dan upayanya menjadi Tuhan atas istrinya tak akan terlaksana, sebab sejak dulu manusia yang berusaha menjadi Tuhan itu tak pernah sukses kecuali pasti ditentang, sebab kodrat manusia itu sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan.